dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pada awal perikop Injil hari ini dikisahkan, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan bisu. Kuasa seperti itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi menuduhnya mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Mereka menanggapinya secara negatif. Mereka khawatir popularitas mereka akan tergeser oleh Yesus. Namun, Yesus sama sekali tidak terpengaruh dengan itu. Cibiran dan cercaan serta penilaian negatif dari orang lain atas tindakan baik yang dilakukannya tidak menjadi alasan baginya untuk mengurangi belas kasihannya. Dia tahu misinya. Karena itu dia terus bergerak. Ia berkeliling ke semua kota dan desa, dan dia menjumpai banyak orang yang sedang dilemahkan oleh berbagai penyakit dan kelemahan. Dan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dia melihat bahwa banyak orang merindukan keselamatan, baik jasmani maupun rohani. Dan karena itu dia berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Hendaknya kita sadari bahwa saat ini juga Yesus masih berkeliling ke semua kota dan desa di seluruh dunia untuk memberitakan Injil, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ia terus berkarya setiap saat, karena hatinya tergerak oleh orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Ya benar, Yesus masih berkarya sampai sekarang ini setiap hari. Tetapi melalui orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga medis di rumah-rumah sakit. Namun masih selalu saja ada orang-orang yang sakit yang tidak tertangani karena tidak terjangkau atau karena pekerja-pekerja medis kurang mencukupi. Tetapi jangan lupa bahwa banyak orang juga menderita kelemahan-kelemahan yang lain, baik dalam iman,
dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dan lain-lain sebagainya. Maka Yesus juga berkarya menolong orang-orang yang menderita kelemahan-kelemahan ini melalui orang-orang yang memiliki profesi tertentu sesuai kebutuhan. Yesus menghendaki kita juga untuk menjadi pekerja-pekerja tuayan dimanapun kita berada. Tuhan telah mengaruniai setiap dari kita dengan talenta khusus yang harus kita daya gunakan untuk melayani sesama, terutama mereka yang memerlukan uluran tangan kasih. Hendaklah kita seperti Yesus, jeli dan berbelas kasihan melihat mereka yang hidupnya terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bila Yesus meminta kita untuk berdoa kepada Bapa, meminta agar mengutus semakin banyak pekerja tuayan, kita sendirilah yang termasuk para pekerja itu. Janganlah kita kelak sampai tidak dikenal Yesus pada akhir zaman, karena tidak berbuat bagi mereka yang paling hina atau kecil.